Ini part kedua kita akan membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 15. Bagian pertama, mempelajari model kesempurnaan manusia. Bab pertama, komoditi para raja. Akhir kehidupan yang hebat bukanlah pengetahuan melainkan tindakan. Thomas Henry Huxley. Saya sudah berbulan-bulan mendengar tentangnya. Katanya ia muda, kaya, sehat, bahagia, dan sukses. Harus saya lihat sendiri. Saya amati dia dari dekat sementara ia meninggalkan studio televisi. Dan saya mengikutinya selama beberapa minggu berikutnya. Mengamati bagaimana ia memberikan konseling kepada semua orang. Mulai dari presiden sebuah negara hingga penderita fobia. Saya melihatnya berdebat dengan para ahli diet, melatih para eksekutif, dan bekerja dengan para atlet dan anak-anak yang kesulitan belajar. Tampaknya ia luar biasa bahagia dan sangat mencintai istrinya sementara mereka berpergian bersama ke seluruh penjuru dunia dan ke seluruh dunia. Dan ketika mereka selesai, tibalah saatnya terbang kembali ke San Diego untuk melewatkan beberapa hari di rumah dengan keluarga mereka di istana mereka, dari mana mereka bisa menikmati pemandangan Samudra Pasifik. Kok bisa sih anak berusia 25 tahun ini dengan pendidikan hanya sekolah menengah mencapai demikian banyak dalam waktu yang sedemikian singkat? Padahal baru 3 tahun sebelumnya ia tinggal di apartemen lajang seluas 400 kaki persegi dan mencuci piringnya di bak mandi. Kok bisa sih ia berubah dari orang yang sangat tidak bahagia, kelebihan 30 pon berat badannya, gagal dalam hubungan-hubungannya, dan terbatas prospek-prospeknya, menjadi individu yang terpusat, sehat, dihormati, dengan hubungan-hubungan yang hebat serta peluang sukses yang tak terbatas. Semuanya tampak demikian luar biasa, tetapi yang paling menakjubkan saya adalah bahwa ternyata orang itu adalah saya sendiri. Kisahnya ternyata kisah saya sendiri. Tentu saya bukanlah mengatakan bahwa kehidupan seperti saya inilah yang disebut sukses. Jelas kita semua mempunyai impian dan ide yang berbeda-beda tentang apa yang ingin kita ciptakan bagi kehidupan kita. Selain itu, saya sangat jelas bahwa siapa yang Anda kenal, kemana Anda pergi, dan apa yang Anda miliki bukanlah ukuran sejati sukses pribadi. Bagi saya, sukses adalah proses yang berkesinambungan untuk berupaya menjadi lebih sukses adalah peluang untuk terus bertumbuh secara emosional, sosial, spiritual, fisiologis, intelektual, dan keuangan sambil berkontribusi secara positif bagi sesama. Jalan menuju sukses itu selalu terus dibangun. Ini adalah jalan yang progresif, bukan akhir yang harus dicapai. Maksud kisah saya sederhana saja. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang akan Anda pelajari dalam buku ini, saya berhasil mengubah buku saja perasaan saya tentang diri sendiri, melainkan juga saya berhasil mengubah bukan saja perasaan saya tentang diri sendiri, melainkan juga hasil-hasil yang saya hasilkan dalam kehidupan saya. Dan saya berhasil melakukannya dengan cara yang luar biasa sekaligus terukur. Maksud buku ini adalah menjelaskan apa yang menghasilkan perbedaan dalam mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Setulusnya, saya berharap agar Anda akan menemukan teknologi, strategi, keterampilan, dan filosofi yang diajarkan dalam buku ini sama memberdayakannya seperti yang telah saya temukan. Kuasa untuk secara ajaib mengubah kehidupan kita menjadi impian terbesar kita terletak di dalam kita masing-masing menunggu. Tibalah saatnya untuk mengerahkannya. Ketika saya ingat-ingat cepatnya saya berhasil mengubah impian saya menjadi kehidupan saya yang sekarang ini. Mau tidak mau saya merasa bersyukur dan takjub, tetapi jelas saya jauh lebih unik. Faktanya adalah kita hidup di zaman di mana banyak orang mampu mencapai hal-hal mengagumkan hampir-hampir dalam semalam. Mencapai sukses dan yang tak terbayangkan di zaman sebelumnya. Lihatlah Steve Jobs. Ia tadinya pemuda mengenakan blue jeans tanpa uang. Ia menemukan ide tentang komputer rumah tangga dan membangun perusahaan yang terdaftar dalam
Fortune 500 secara lebih cepat daripada siapapun dalam sejarah. Lihatlah Ted Turner. Ia ambil media yang belum ada televisi kabel dan menciptakan kerajaan. Lihatlah orang-orang di industri hiburan seperti Steven Spielberg dan Bruce Springsteen, atau pengusaha seperti Lee Iacocca atau Ross Perot. Apakah kesamaan di antara mereka? Kalau bukan sukses yang luar biasa, jawabannya tentunya adalah kuasa. Kuasa adalah kata yang sangat emosional. Respon orang terhadapnya berbeda-beda. Bagi sementara orang, kuasa mempunyai konotasi negatif. Ada orang yang nafsu akan kuasa, ada juga yang merasa ternodai olehnya, seolah-olah itu adalah sesuatu yang kotor atau mencurigakan. Seberapa besarkah kuasa yang Anda inginkan? Seberapa besarkah kuasa menurut Anda yang pas untuk Anda raih atau kembangkan? Apakah makna kuasa yang sesungguhnya bagi Anda? Yang saya maksudkan bukanlah kuasa menaklukkan sesama. Yang saya maksudkan adalah bukanlah kuasa untuk dipaksakan. Saya juga tidak menyarankan demikian. Kuasa seperti itu jarang sekali langgeng. Tetapi hendaknya Anda sadari bahwa kuasa itu adalah konstan di dunia ini. Anda sendiri yang membentuk persepsi Anda atau orang lain yang membentuknya bagi Anda. Anda kerjakan apa yang Anda ingin kerjakan, atau Anda tanggapi rencana orang lain bagi Anda. Bagi saya, kuasa yang hakiki adalah kemampuan menghasilkan hasil-hasil yang paling Anda inginkan dan menciptakan nilai bagi sesama dalam prosesnya. Kuasa adalah kemampuan mengubah kehidupan Anda, membentuk persepsi Anda, menjadikan segala efektif bagi Anda, dan bukan menantang Anda. Kuasa sejati itu dibagikan, bukan dipaksakan. Itulah kemampuan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan manusia dan memenuhinya, baik kebutuhan-kebutuhan Anda sendiri maupun orang-orang yang Anda pedulikan. Itulah kemampuan mengerahkan kerajaan pribadi Anda sendiri, proses berpikir Anda sendiri, perilaku Anda sendiri, sehingga Anda menghasilkan hasil-hasil persis seperti apa yang Anda inginkan. Sepanjang sejarah, kuasa mengendalikan kehidupan kita telah mengambil banyak bentuk yang berbeda-beda dan bahkan kontradiktif. Di zaman dulu, kuasa hanyalah hasil dari fisiologi. Dia yang paling kuat dan paling cepat berkuasa mengarahkan kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Sementara peradaban berkembang, kuasa berasal dari keturunan. Sang raja mengelilingi dirinya dengan simbol-simbol dunianya, memerintah dengan kewenangan mutlak. Orang lain bisa meraih kuasa dengan bergaul dengannya. Lalu di awal zaman industri, modal itulah yang merupakan kuasa. Mereka yang mempunyai akses terhadap modal mendominasi proses industri. Semuanya itu masih berperan. Lebih baik punya modal daripada tidak punya. Lebih baik punya kekuatan fisik daripada tidak punya. Tetapi sekarang ini salah satu sumber kuasa terbesar adalah dari pengetahuan khusus. Kebanyakan orang sekarang ini telah mendengar bahwa kita hidup di zaman informasi. Kita tidak lagi terutama kebudayaan industri, melainkan kebudayaan komunikasi. Kita tinggal di zaman ketika ide-ide dan gerakan-gerakan serta konsep-konsep baru mengubah dunia hampir setiap harinya. Entah semen dalam fisika kuantum atau sehari-hari hamburger paling laris. Kalau ada sesuatu yang mencirikan dunia modern, itu adalah arus informasi besar-besaran yang hampir-hampir tak terbayangkan, dan oleh karenanya perubahan. Dari buku dan film dan pemutar lagu dan chip komputer, informasi baru ini membarbardir kita dengan data yang luar biasa banyaknya untuk dilihat, dirasakan, dan didengar. Di masyarakat ini, mereka yang punya informasi dan sarana untuk mengkomunikasikannya mempunyai apa yang dipunyai raja dulu, kuasa tak terbatas. Seperti ditulis oleh John Kenneth Galbraith, uang itulah yang mendorong masyarakat industri. Tetapi di masyarakat informasi, bahan bakarnya kuasanya adalah pengetahuan. Sekarang telah kita lihat struktur kelas baru yang dibagi menjadi mereka yang punya informasi dengan mereka-mereka yang harus berfungsi dari ketidaktahuannya. Kelas baru ini mempunyai kuasa bukan dari uang, bukan dari tanah, melainkan dari pengetahuan.
Yang menarik dicatat adalah bahwa kunci kuasa sekarang ini tersedia bagi kita semua. Seandainya Anda bukan raja di abad pertengahan, mungkin Anda akan sangat kesulitan menjadi salah satunya. Seandainya Anda tidak punya modal di awal revolusi industri, sungguh kecil kemungkinan Anda memupuk modal itu. Tetapi sekarang anak manapun dengan blue jeans bisa menciptakan sebuah perusahaan yang bisa mengubah dunia. Di dunia modern, informasi itulah komoditi para raja. Mereka yang mempunyai akses terhadap bentuk-bentuk pengetahuan khusus itulah yang dapat mengubah diri sendiri dan dalam banyak hal seluruh dunia. Jadi sekarang pertanyaannya sudah jelas. Tentunya di Amerika Serikat jenis pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk mengubah kualitas kehidupan kita tersedia bagi semua orang. Itu ada di setiap toko buku, setiap toko video, setiap perpustakaan. Anda bisa mendapatkannya dari pidato dan seminar dan kursus. Dan ketika semua ingin sukses, daftar buku paling laris itu penuh dengan resep untuk kesempurnaan pribadi. The One Minute Manager in Search of Excellence Megatrends, What They Don't Teach You at Harvard Business School. Bright School Forward. Daftarnya tiada habis-habis, informasinya ada. Lalu mengapakah sementara orang menghasilkan hasil-hasil mengagumkan, sementara yang lain hanya pas-pasan? Mengapakah tidak semua orang diberdayakan, bahagia, kaya, sehat, dan sukses? Sesungguhnya, bahkan di zaman informasi pun, informasi itu tidaklah cukup. Seandainya yang kita butuhkan hanyalah ide dan berpikir positif, kita semua sudah mempunyai anak kuda ketika masih kecil dan kita semua sudah menjalani kehidupan impian kita sekarang ini. Tindakan itulah yang menyatukan setiap sukses besar. Tindakan itulah yang menghasilkan hasil-hasil. Pengetahuan hanyalah kuasa potensial hingga jatuh ke tangan seseorang yang tahu bagaimana caranya mendorong diri sendiri mengambil tindakan yang efektif. Malah definisi harfiah dari kata kuasa itu adalah kemampuan bertindak. Yang kita perbuat dalam kehidupan ini ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Di dunia modern, kualitas kehidupan itu tergantung kepada kualitas komunikasi. Apa yang kita bayangkan dan kita katakan kepada diri sendiri, bagaimana kita bergerak dan menggunakan otot tubuh kita dan ekspresi wajah kita akan menentukan berapa banyak dari apa yang kita ketahui itu akan kita gunakan. Seringkali kita terjebak dalam perangkap mental berupa melihat orang yang luar biasa sukses dan menganggap mereka sukses karena mempunyai karunia khusus. Padahal kalau dilihat lebih dekat akan tampak bahwa karunia terbesar yang dipunyai orang yang luar biasa sukses itu lebih daripada rata-rata orang adalah kemampuan mendorong diri sendiri untuk mengambil tindakan. Itulah karunia yang siapapun bisa mengembangkannya sendiri. Semua orang lain juga mempunyai pengetahuan yang sama seperti Steve Jobs. Orang lain, Ted Turner, juga tahu bahwa televisi kabel itu berpotensi ekonomi luar biasa, tetapi Turner dan Jobs mampu mengambil tindakan dan demikian mereka ubah cara banyak orang mengalami dunia. Kita semua menghasilkan dua bentuk komunikasi dari mana pengalaman hidup kita terbentuk. Pertama, kita mengadakan komunikasi internal, hal-hal yang kita bayangkan, kita katakan, dan kita rasakan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita alami komunikasi eksternal, kata-kata, tinggi nada, ekspresi wajah, postur tubuh, dan tindakan fisik untuk berkomunikasi dengan dunia. Setiap komunikasi yang kita lakukan itu adalah tindakan pemicu dan semua komunikasi mempunyai semacam efek terhadap diri kita maupun sesama. Komunikasi adalah kuasa. Mereka yang telah menguasai penggunaannya yang efektif bisa mengubah pengalamannya sendiri akan dunia dan pengalaman dunia akan mereka. Semua perilaku dan persamaan itu berakar dari semacam bentuk komunikasi. Mereka mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan mayoritas orang adalah mereka yang tahu bagaimana caranya menggunakan alat kuasa ini. Renungkanlah orang-orang yang telah mengubah dunia kita: John F. Kennedy,
Thomas Jefferson, Martin Luther King, J.R. Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, Mahatma Gandhi. Renungkanlah juga Hitler, walaupun pengaruhnya jauh lebih negatif. Kesamaan yang dipunyai mereka semua itu adalah bahwa mereka itu komunikator ulung. Mereka mampu mengambil visi mereka, entah itu mentransportasikan manusia ke luar angkasa atau menciptakan terrorists yang penuh dengan kebencian dan mengomunikasikan kepada orang lain dengan demikian meyakinkan sehingga mempengaruhi cara masa berpikir dan bertindak. Lewat kuasa komunikasi mereka mengubah dunia. Malah bukanlah juga ini yang membedakan Spielberg, Sprintzen, Yakota, Fonda, dan atau Reagan dari yang lain. Bukankah mereka pakar dalam menggunakan alat komunikasi manusia atau pengaruh? Sama seperti halnya orang-orang ini mampu menggerakkan massa dengan komunikasi. Komunikasi itu jugalah alat yang kita gunakan untuk menggerakkan diri sendiri. Penguasaan komunikasi Anda di dunia eksternal akan menentukan sukses Anda dengan sesama secara pribadi, secara emosional, secara sosial, dan secara keuangan. Yang lebih penting, sukses yang Anda alami secara internal, kebahagiaan, sukacita, ekstasi, kasih, atau apapun juga yang Anda inginkan adalah hasil langsung dari bagaimana Anda berkomunikasi kepada diri sendiri. Bagaimana perasaan Anda bukanlah hasil dari apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, melainkan interpretasi Anda sendiri terhadap apa yang terjadi. Kehidupan orang sukses telah menunjukkan berulang-ulang bahwa kualitas kehidupan kita ditentukan bukan oleh apa yang terjadi kepada kita, melainkan oleh apa yang kita perbuat dengan apa yang itu terjadi. Anda sendirilah yang memutuskan bagaimana perasaan Anda dan bagaimana tindakan Anda berdasarkan cara Anda memilih mempersepsikan kehidupan Anda. Tidak ada yang bermakna kecuali makna yang kita berikan kepadanya. Kebanyakan orang telah menjadikan proses penafsiran ini otomatis. Tetapi kita bisa merebut kembali kuasa itu dan langsung mengubah pengalaman kita akan dunia. Buku ini adalah soal mengambil tindakan-tindakan yang besar-besaran, terfokus sesuai yang menuntun kepada hasil-hasil yang luar biasa. Malah seandainya saya berkata kepada Anda dalam 2 kata tentang apa buku ini, akan saya katakan, menghasilkan hasil, renungkanlah. Bukankah itu yang betul-betul Anda minati? Mungkin Anda ingin mengubah bagaimana perasaan Anda tentang diri sendiri dan dunia Anda. Mungkin Anda ingin menjadi komunikator yang lebih baik, mengembangkan hubungan yang lebih mengasihi, belajar lebih cepat, menjadi lebih sehat, atau meraih uang lebih banyak. Anda bisa menciptakan semuanya itu bagi diri sendiri dan jauh lebih lagi lewat penggunaan yang efektif dan informasi dalam buku ini. Tetapi sebelum Anda bisa menghasilkan hasil-hasil baru, Anda harus terlebih dahulu menyadari bahwa Anda sudah menghasilkan hasil-hasil. Hanya saja mungkin hasil-hasil tersebut tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kebanyakan orang menganggap kondisi mentalnya dan kebanyakan dari apa yang terjadi di benaknya itu sebagai hal-hal yang di luar kuasanya. Padahal Anda bisa mengendalikan kegiatan-kegiatan mental Anda dan perilaku Anda hingga ke tingkatan yang sebelumnya Anda anggap tidak mungkin. Kalau Anda depresi, Anda sendirilah yang menciptakan dan menghasilkan apa yang Anda sebut depresi itu. Kalau Anda gembira, Anda jugalah yang menciptakannya. Penting diingat bahwa emosi seperti depresi tidaklah terjadi kepada Anda. Anda tidak tertular depresi. Anda sendirilah yang menciptakannya, seperti setiap hasil lainnya dalam kehidupan Anda. Lewat tindakan mental maupun fisik yang spesifik, Anda harus mengucapkan hal tertentu kepada diri sendiri dengan nada yang pas. Anda harus mengambil postur dan pola bernafas yang spesifik. Umpamanya seandainya Anda mau depresi, akan sangat membantu kalau Anda turunkan pundak Anda dan banyak menunduk. Bicara dengan nada sedih dan bayangkan skenario terburuk
bagi kehidupan Anda juga membantu. Kalau Anda kacaukan biokimiawi Anda sendiri lewat diet yang buruk atau penggunaan alkohol atau obat-obatan secara berlebihan, Anda sendirilah yang membantu tubuh Anda menciptakan kadar gula yang rendah. Oleh karenanya, boleh dikatakan menjamin depresi. Maksud saya di sini hanyalah bahwa dibutuhkan upaya untuk menciptakan depresi. Itu kerja keras dan itu menuntut jenis-jenis tindakan spesifik. Tetapi ada orang yang telah demikian sering menciptakan kondisi ini sehingga mudah sekali mereka hasilkan. Malah seringkali mereka hubungkan pola komunikasi internal itu dengan segala jenis kejadian eksternal. Ada orang yang mendapatkan demikian banyak keuntungan sekunder, perhatian dari sesama, simpati, kasih, dan sebagainya, sehingga mereka ambil gaya komunikasi seperti itu sebagai kondisi hidup mereka yang alami. Ada juga yang telah demikian lama hidup dengan itu sehingga itu malah terasa nyaman. Mereka menjadi menyatu dengan kondisi tersebut, tetapi kita bisa mengubah tindakan-tindakan mental dan fisik kita, dan oleh karenanya langsung mengubah emosi-emosi dan perilaku kita. Itu saja dulu guys. Agak sakit matanya. Besok kita akan sambung ke halaman 24. Itu saja dulu. Sekian. Bye bye.